Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Oktalistia Dewi, kelas 12 IP 1, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia secara singkat. Langsung saja, pertama itu ada hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum dimaknai sebagai segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Sedangkan penegakan hukum adalah proses pemungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum di sini juga merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Lalu ada peran lembaga penegak hukum. Peran lembaga penegak hukum di sini ada 5. Yang pertama itu ada Polri atau polisi. Perannya adalah memberikan pelayanan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Lalu ada jaksa. Perannya adalah memberikan penuntutan hukum kepada pelanggar hukum. Lalu ada hakim, perannya adalah memberi keputusan dalam persidangan apakah si pelanggar hukum tersebut dinyatakan bersalah atau tidak. Lalu ada advokat. Advokat di sini juga disebut dengan pengacara. Perannya adalah memberikan pendampingan atau bantuan hukum kepada pelanggar hukum. Dan yang terakhir, yang kelima adalah KPK. Perannya adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam kasus pidana korupsi. Lalu bahasan yang terakhir itu ada contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang pertama, contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan di dalam lingkungan keluarga. Yang pertama itu ada orang tua yang menganiaya anaknya sendiri, ataupun sebaliknya anak yang menganiaya orang tuanya sendiri. Lalu tidak menghormati atau tidak menghargai anggota keluarga yang lebih tua di dalam keluarga. Lalu lanjut ke contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan hukum di lingkungan sekolah itu ada siswa atau guru yang melakukan penipuan, lalu ada siswa yang ikut aksi tawuran, siswa yang memakai narkoba, lalu ada oknum guru atau pegawai yang menyelewengkan dana dari pemerintah, dan ada siswa yang melakukan bullying kepada siswa lain atau perundungan. Lalu yang terakhir, contoh di lingkungan masyarakat itu ada merusak dengan sengaja fasilitas milik pemerintah, merusak dengan sengaja fasilitas milik orang lain, membangun bangunan tanpa adanya IMB, dan memalsukan dokumen kependudukan. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun hal-hal yang tidak berkenan. Saya mohon permakluman dan mohon maafnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.